Di balik ramainya kota, menyimpan kisah yang sangat tak terduga, di mana ada sebuah rumah sakit jiwa yang mana para dokter di sana selalu memperkusi pasiennya yang masih muda dan cantik. Tak hanya itu saja, ternyata rumah sakit jiwa tersebut juga mengambil organ-organ jeroan pasiennya untuk diperjualbelikan. Sadis. Berlatar belakang di Korea, terlihat seorang wanita yang sedang berjalan pulang, tapi tanpa diduga, ada beberapa orang yang membuat dirinya kaget. Setelah terbangun dari pingsannya, wanita cantik yang diketahui bernama Kangsu itu sadar jika dirinya ternyata dibawa ke rumah sakit jiwa. Tak lama kemudian, di sana Kangsu dimandikan secara paksa oleh para perawat laki-laki. Setelah selesai dimandikan, datang seorang dokter bernama Young-sik yang juga merupakan ketua rumah sakit jiwa tersebut. Di sana Young-sik menyuruh perawatnya untuk memberikan sepucuk pil pada Kangsu. 먹어요. 먹어야 살아요. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan seorang produser yang bernama Namso, di mana dia sedang diwawancarai di sebuah program televisi. 갖고 계신 원칙이나 초단 국민들의 알 권리를 충족시켜주. Tapi baru juga dimulai, terpaksa wawancara itu harus dihentikan karena kru televisi baru mendapat kabar jika program yang diproduseri Namso hanyalah acara settingan saja. Setelah itu, Namso pun bertemu dengan direkturnya untuk bertanya kenapa wawancaranya dihentikan. 남수 왜요? 자수하고 있으랬더니 요즘 뭐 하고 다냐? 자수. Di sana sang direktur hanya mengatakan akan memberikan program baru di televisi karena program lamanya dianggap sudah sepi penggemar. 대신 재밌게 만들고. 꽂아놨으니까 가서 연출을. Sementara itu, ternyata program yang ditawarkan oleh sang direktur merupakan program acara horor di mana akan meliput tempat-tempat angker di Korea. 쪽에서 남남집으로 파일럿 하나 괴담 추적하는. Di hari berikutnya, Namso pun menemui direkturnya sekaligus asisten barunya yang bernama Yuyun. Di sana Yuyun pun menyarankan beberapa tempat-tempat angker dengan sejarah kelamnya. Namun tampaknya Namso terlihat kurang tertarik dengan yang disampaikan Yuyun, hingga Namso pun berubah pikiran setelah Yuyun memberikan sebuah buku catatan di mana di dalamnya berisi catatan harian seorang wanita yang bernama Kangso yang diculik dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tapi padahal wanita itu masih waras. Yuyun juga menjelaskan bahwa rumah sakit itu kini telah ditutup dikarenakan peristiwa 1 tahun yang lalu di mana rumah sakit itu mengalami kebakaran hebat. Dan hanya ada 1 orang yang berhasil selamat, yaitu Kangsu, pemilik buku catatan itu sendiri. Tapi anehnya, kini Kangsu mendekam di penjara karena didakwa menjadi tersangka jika Kangsu menghabisi ayahnya sendiri yang merupakan kepala kepolisian. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Jangan skip videonya, Bri, karena kalian akan dibuat geleng-geleng oleh film ini. Oke, lanjut. Di hari berikutnya, Namso yang tertarik sekaligus penasaran dengan tempat itu. Dia mengajak timnya untuk segera melakukan syuting di tempat rumah sakit jiwa tersebut. Namun di tengah-tengah syuting, mereka semua justru dibuat terkejut, di mana saat itu mereka menemukan seorang pria yang dipenuhi oleh luka bakar. Karena merasa kasihan dengan kondisi pria tersebut, Namso beserta timnya memutuskan untuk membawa pria itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun Namso sempat bingung ketika pihak rumah sakit menanyakan identitas pria yang dibawanya itu. Di saat yang bersamaan, Namso melihat sebuah tato sayap di tangan pria itu. Bisa dipastikan pria itu bernama Dongsik,
seorang perawat rumah sakit jiwa, seperti yang tertulis di buku harian milik Kang Su. Diduga kemungkinan pria itu memilih bertahan dan bersembunyi di tempat itu tanpa mendapat perawatan. Hingga setelah pria itu tersadar, Namso yang semakin penasaran langsung mencoba mencari tahu mengenai kisah rumah sakit jiwa tersebut. Namun sayangnya, Namso tidak mendapatkan banyak informasi selain pengakuan jika pria itu benar-benar bernama Dongsik, seperti yang tertulis di buku catatan milik Kang Su. 한동식 씨 맞아요? 한동식 씨가 일했던 병원에서 알죠? 잠시만요. Sementara keesokan harinya, Namso yang lagi berjemur di balik kaca dihampiri Yuyun. Di sana Yuyun mengabarkan jika dirinya berhasil mengumpulkan data, yang mana Kang Su sendiri adalah anak dari seorang kepala polisi. Lantas mereka kembali mengingat tentang kasus pembunuhan seorang kepala polisi tahun lalu, yang mana menyebutkan alasan Kang Su dipenjara. 제가 경찰에 협조 공문 요청했는데 기억하시죠? 1년 전 경찰서장 피살 사건. Dalam berita itu tertulis di saat rumah sakit jiwa itu terbakar, Kang Su memanfaatkan momen itu untuk menghabisi ayahnya sendiri. Dengan begitu, secara tidak langsung bisa disimpulkan jika dua peristiwa itu ada kaitannya. 사건 때문에 다른 기사는 별로 있지도 않아요. 병원 화재 난 날이 그날이더라고요. Tak hanya itu, akibat kejahatan yang telah dilakukan Kang Su, membuat dirinya juga ditahan di tempat khusus. Namso yang mendengar hal itu pun menjadi semakin penasaran dengan kasus tersebut. Tak sampai di situ saja, Namso yang ingin mendapatkan info yang lebih akurat, dia bahkan rela mendatangi rumah sakit tahanan tempat Kang Su ditahan. 가족이라고 하나 남은 엄마 가정. 그 사건 전에 심장마비로 죽어버렸으니까. 나 강수 아줌 만나게 해줘라. 친구가 면회 사절이라네. Singkat cerita, Namso mendapatkan izin untuk menemui Kang Su. 강남서 형사 이동우입니다. Di sana Namso langsung bertanya mengenai kematian ayahnya. Tapi Kang Su yang mungkin mentalnya masih belum stabil, dia justru hanya diam saja, tanpa berkata sepatah kata pun. 사건 직전까지 정신병원에 있었다고 주장을. Namun semua itu tak membuat Namso menyerah. Keesokan harinya, Namso kembali menemui Kang Su. Nampaknya keberuntungan masih berpihak kepada Namso, karena kali ini Kang Su bersedia untuk dimintai informasi. 강수아 씨 사건에 관심이 생겨서 취재를 오게 됐습니다. 그건 어디서 난 거야? Dalam kesempatan itu, Kang Su berkata jika dia tidak pernah membunuh ayahnya. Tak sampai di situ, kini Kang Su juga mulai menceritakan mengenai kasusnya itu. 사람 죽인 적 없어요. 안 죽였어요. Kang Su bercerita jika dirinya sebenarnya tidak gila, di mana suatu hari di saat dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba saja dibawa paksa oleh petugas rumah sakit jiwa dan diberi obat bius yang membuatnya tak sadarkan diri. 평소처럼 Dan ketika Kang Su mulai tersadar, ternyata dirinya sudah berada di rumah sakit jiwa. Bahkan petugas di sana memperlakukan Kang Su layaknya orang gila, walaupun diketahui dia tidaklah gila. Dan saat kepala rumah sakit ada di hadapannya, Kang Su yang kondisinya diikat juga sempat memohon untuk dilepaskan. Tapi bukannya dilepaskan, Kang Su justru malah disiksa. Hingga beberapa hari kemudian, Kang Su dikumpulkan bersama pasien yang lainnya. Saat itu Kang Su juga sempat bertemu pasien wanita yang bernama Yayu. Di sana Yayu berkata jika dirinya tidaklah gila. Sama seperti Kang Su, ternyata dia juga dibawa paksa ke sana. 미쳤어. 난 내 방에서 자고 있는데 다 자고잖아. 여기로 끌고 들어왔어. Tapi nampaknya Kang Su mulai tidak stabil mentalnya, lantaran dia merasa ketakutan ketika ditanya Yayu. Di sana Kang Su cuma bertanya bagaimana cara keluar dari sana. 여기서 어떻게 나가는지 알아요? Kemudian Yayu pun mencoba menjelaskan, entah benar atau salah, karena si Yayu ini sudah lumayan lama di sana, jadi bisa saja dia halu bre. Yayu mengatakan jika pria cabul di kamar sebelahnya, dia mengetahui jalan kabur di tempat ini. 그건 발발이 변태스 끼워놨는데. Beralih ke sisi lain, kita diperlihatkan mengenai salah satu sisi gelap rumah sakit itu, di mana saat itu kita diperlihatkan Yongsik,
yang tidak lain kepala rumah sakit itu. Ternyata dia gemar menggunakan pasiennya untuk mengasah pedangnya. Bahkan dia juga menjual pasiennya yang diminati oleh predator berduit, bre. Sementara malam itu, Kang Su dikagetkan oleh kemunculan sepucuk tangan, yang ternyata tangan pria cabul yang diceritakan oleh Yayu. Setelah Kang Su mengetahui jika itu tangan si pria cabul, dia lantas bertanya bagaimana cara keluar dari sana. 놀러 진짜 있어요? Namun sialnya, pria cabul itu juga tidak mau rugi. Dia akan memberitahunya asalkan Kang Su mau melayaninya terlebih dahulu. Lantas pria cabul itu menyuruh Kang Su untuk menemuinya di kamar mandi. 야 미친년, 내일 아침 샤워실로 와. Dan saat tiba jadwal pemberian obat kepada para pasien, secara diam-diam Kang Su menemui pria cabul yang sudah menunggunya di kamar mandi. Di sana Kang Su pun pasrah dengan perlakuan pria cabul itu karena dia butuh info mengenai jalan rahasia tempat itu, bre. Sembari memainkan gagang pedangnya, pria cabul itu memberikan info kepada Kang Su jika ada lorong rahasia di ruang kepala rumah sakit. Dan dari lorong itu Kang Su bisa melarikan diri dari sana. 원장실? 4 4번 눌러. 4. Setelah mendapat info dari pria cabul untuk mengalihkan situasi saat itu, Kang Su pun menggigit gagang pedang milik pria itu, sehingga membuat pria itu menjerit kesakitan bukan main. Seketika semua petugas menuju ke sumber suara itu, dan saat itu juga Kang Su nyelonong masuk ke ruang kepala rumah sakit. Kang Su yang mondar-mandir mencari letak lorong itu sempat kebingungan, hingga akhirnya dia berhasil menemukannya, bre. Dan tanpa buang-buang waktu, Kang Su langsung kabur lewat lorong itu. Namun di saat bersamaan, Yung Sik juga tiba di ruangannya, hingga membuat dirinya tahu jika Kang Su kabur saat itu. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, Kang Su pun toleh-toleh untuk mencari bantuan. Namun penampilannya yang dipenuhi noda darah, Kang Su justru jadi tontonan banyak orang. Hingga tak lama, petugas rumah sakit jiwa pun datang, dan terpaksa Kang Su harus kembali berlari. Kang Su juga terpaksa nekat mencegat sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli, bre. Beruntung para polisi itu segera menolong Kang Su dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. 좀 진정이 되시나요? Di sana Kang Su pun merasa sedikit lega karena dirinya mendapat pertolongan dari pihak yang berwajib. Namun konyolnya, para polisi itu ternyata malah membawa Kang Su kembali ke rumah sakit jiwa itu, bre. 시작했습니다. Setelah itu, terungkaplah kebenaran jika para polisi tadi diperintah oleh kepala polisi untuk menangkap Kang Su yang kabur dari rumah sakit jiwa. Tak hanya itu, ternyata kepala polisi itu juga hanyalah ayah tiri Kang Su, dan berarti bukan ayah kandungnya. Bener kan, bre? Nggak ayah tiri, nggak ibu tiri, kok sama-sama sadis. Kecuali ibu tiri yang di film sebelah. 서장 강병주, 수아씨 외부다 아버지잖아요. 우리 아빠는 제가 어렸을 때 돌아가셨는데요. Kini Kang Su yang sudah berada di rumah sakit jiwa pun dibawa ke ruang operasi, yang mana di ruangan itu juga terdapat beberapa dokter, dan terlihat mereka sedang mengambil organ jeroan pasien lain untuk diperjualbelikan. Biadab. Kang Su yang melihat semua itu tentu saja membuat dirinya gelisah ketakutan. 일단 내장부터 꺼내고 절단이랑 밖에 들어가자. Hingga tibalah giliran Kang Su untuk dipreteli. Namun di sana terlihat salah satu dokter yang bernama Dong Sik, yang tidak lain adalah pria yang ditolong Namso di awal film tadi, bre. Di sana terlihat Dong Sik yang tidak tega melihat perempuan secantik itu harus dikorbankan oleh ayah tirinya sendiri. Sehingga Dong Sik memutuskan membuka buku catatan Kang Su. Beruntungnya dia menemukan nomor telepon teman Kang Su. Saat itu Dong Sik berhasil menghubungi teman Kang Su yang bernama Jarwo. Lantas Jarwo yang mendapat kabar itu pun bergegas ke rumah sakit untuk menjemput Kang Su.
도착하면 전화하세요. 강수 아씨 지금 여기 있어요. Namun sialnya, ternyata di sana sudah ada sang kepala polisi atau ayah tiri Kangsu. Karena kepala polisi itu ngejogrok di lobi utama, membuat Jarwo pun tidak bisa masuk ke dalam. Lantas Jarwo menghubungi Dongsik agar bisa menjemputnya. 빨리 와요. Tanpa buang-buang waktu, Dongsik pun langsung mengajak Jarwo menemui Kangsu di ruang operasi melalui jalan pintas. Sementara kepala rumah sakit juga pergi rembukan bersama kepala polisi di ruangannya. 말씀하신 서름이다. 비밀만 확실하게 지켜. 수아야. Di sana Dongsik pun menyuruh Jarwo untuk segera membawa pergi Kangsu. 빨리 나갈게요. Namun sialnya, mereka malah bertemu oleh kepala rumah sakit yang membuat mereka bertiga harus tertangkap dan disiksa, Bre. 윗문은 걔는 걔. 꽉 잡아. Sesaat setelah itu, kepala rumah sakit yang kesal dengan sikap pahlawan Jarwo, kini dia berniat membedah Jarwo dan mengambil organ jeroannya. 젊은 형께 더 잘 봐야. Dan saat kepala rumah sakit akan memulai kebiadabannya, terdengar suara kegaduhan dari luar ruangan. Ternyata saat Yayu sedang cosplay pesta Halloween, tanpa sengaja dia menjatuhkan lilinnya, Bri. Seketika hal itu membuat kepala rumah sakit berlari ke kantornya untuk menyelamatkan berkas-berkas serta harta benda berharga lainnya. Di sisi lain, Kangsu yang melihat Yayu lewat, dia memanggilnya dan meminta tolong melepaskan ikatannya. Setelah Yayu melepaskan ikatan Kangsu, tanpa berpikir lama, Kangsu juga melepaskan Jarwo serta Dongsik. Lantas mereka bertiga melarikan diri, Bri. Beruntung mereka bertiga berhasil keluar dari sana. Lain halnya dengan Dongsik yang tak sengaja menemukan kartu, di mana kartu itu adalah kunci untuk membuka semua ruangan di sana. Seketika jiwa baiknya meronta-ronta, Dongsik memutuskan kembali berlari ke dalam untuk menyelamatkan pasien yang masih terjebak di dalam. Sementara Kangsu dan Jarwo yang masih menunggu Dongsik, secara tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan kepala rumah sakit, di mana saat itu sang kepala rumah sakit berhasil menarik Jarwo ke dalam kobaran api. Hingga akhirnya Jarwo pun harus ikut terpanggang bersama kepala rumah sakit. Jadi seperti itulah pengakuan Kangsu saat dimintai informasi oleh Namso waktu itu. Namun Namso yang kurang puas dengan pengakuan Kangsu karena dirasa masih ada yang kurang sesuai. Lantas Namso memberikan pertanyaan terakhirnya, di mana saat itu Namso bertanya apakah Kangsu sempat pulang ke rumah ayah tirinya setelah kejadian itu. 정말로 기억이 안 나요. 정말 기억이 아무것도. 거짓말. Di sana Namso dengan sedikit emosi terus menekan Kangsu sembari menunjukkan foto ayah tirinya, dimaksudkan agar Kangsu memberi pengakuan mengenai kasusnya dengan lebih lengkap lagi. 어머니 너 강병주. 네가 죽인 강병주. Dan karena merasa sudah tak tahan dengan desakan Namso, akhirnya Kangsu dengan amarahnya mengatakan fakta yang sangat mengejutkan, di mana sebenarnya ayah tirinya yang merupakan seorang kepala polisi diam-diam sering menyiksa Kangsu dan ibunya di rumah. Bahkan saat kepala polisi itu sedang ingin naik jet tempur bermesin muda, dia tak segan-segan menjadikan Kangsu sebagai jet tempurnya, Bre. 매일매일 죽이는 꿈을 꿨어. Hingga akhirnya Kangsu juga mengatakan jika ayah tirinya melakukan bundir setelah mengetahui rumah sakit yang merawat Kangsu kebakaran. 근데 죽어 있었어. Namso yang mendengar cerita kelam Kangsu yang sangat menyedihkan itu, dia yang bersimpati pun berniat mengangkat cerita itu ke program televisi barunya. 그는 자신의 신분과 지위를 이용하여 재산을 축적하고 우리가 알고 있던 덕망 높은 경찰서장은 없었습니다. Tak hanya cerita kelamnya, Namso juga menampilkan Kangsu
sebagai saksi hidup sekaligus korbannya. Berkat siaran itu yang menarik perhatian publik, ditambah banyak warga yang bersimpati, membuat kasus itu pun berhasil diangkat kembali ke pengadilan. 강병주 경찰서장 살해 사건의 피의자 Singkat cerita, setelah mengulas kembali kasus itu, pihak pengadilan pun menarik hukuman 7 tahun penjara. Kini Kangsu dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Eits, tapi ceritanya tak sesingkat itu, Bre. Karena masih ada fakta yang sungguh di luar dugaan. Oke, lanjut. Setelah Kangsu dibebaskan dari penjara, Namso berniat mengantarkan Kangsu ke rumahnya. Setelah mereka sampai, namun sebelum Namso pergi, Kangsu mengatakan suatu hal kepada Namso. 피가 되는 거 아세요? 절대 환자들 Kemudian Kangsu memberikan buku catatannya kepada Namso. Di sana Namso yang dibuat penasaran dengan perkataan Kangsu, membuatnya kembali membaca dan memahami isi catatan itu. Setelah beberapa saat membaca ulang dan memahami catatan itu, Namso sadar ternyata apa yang disampaikan Kangsu tidak semuanya benar. Karena sebenarnya orang yang dipaksa ayah tirinya masuk ke rumah sakit jiwa tidak lain adalah ibu kandung Kangsu. 정신병자 아니거든요. Sementara orang yang disebut-sebut sebagai Jarwo adalah Kangsu sendiri. 왔어요. 경찰 아저씨 하는 게 뭔데요? Namun sayang sekali, Kangsu saat itu gagal menyelamatkan ibunya sendiri. Hingga akhirnya Kangsu memutuskan untuk mendatangi rumah ayah tirinya. Di sana dia menembak ayah tirinya karena menganggap dialah yang bersalah atas kematian ibu kandungnya. Sementara Namso yang sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh Kangsu pun hanya melongo tanpa kata-kata. Dan film pun tamat. Jadi seperti itulah alur cerita film kali ini. Jangan lupa tinggalkan kritik atau pendapat kalian di kolom komentar, Bre. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.